Yang kedua, mengenai honorer. Saya ingin menanyakan kepada kementerian, ini guru-guru honorer ini mau diapakan, Pak? Jangan membuat mereka tuh terlunta-lunta seakan-akan mereka tuh berharap emas turun atau berlian turun dari atas gitu. Ini pemerintah daerah, saya ingin ketekankan kepada Pak Menteri, pemerintah daerah ini tolong juga diberikan semacam ketegasan. Kalau saya tahu, saya dengar bahwa dari Kementerian Keuangan sudah mentransfer dana ke daerah berupa DAU. Dan di situ ditulis dana dipergunakan sudah diperhitungkan untuk P3K. Katakanlah 51 miliar misalnya untuk Kabupaten Kupang, sekian miliar untuk provinsi. Tapi ketika provinsi saya datang, gubernur bilang, oh kita sudah pakai, kita tidak tahu kalau itu. Loh, pertanyaan saya untuk Pak Menteri tahu nggak anggaran yang dikirim dari Menteri Keuangan untuk P3K di daerah tapi dipakai oleh pemerintah daerah? Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab terhadap uang ini, Pak? Ini uang diperuntukkan untuk P3K tapi dipakai oleh Pemda. Yang saya heran, kok kementerian diam? Yang ngurus ini kan Bapak sebagai menteri, yang ngurus pendidikan P3K ini kan kementerian. Kenapa diam? Nah sekarang saya dengar lagi nih, Pak Menteri, saya sempat baca nih di YouTube bahwa tidak akan ditransfer dana ke daerah, daunya ditahan dulu deh kalau pemerintah daerahnya tidak serius. Itu dilakukan apa enggak, Pak? Saya bersyukur tadi Bu Nunu memberikan kepada saya bahwa ada Permenkyu yang baru, bahwa dana tunjangan khusus, dana tunjangan melekat di dalam DAU. Begitu ya Bu, nanti mohon penjelasan. Kalau memang itu terjadi, puji Tuhan, saya sebagai orang Kristen mengucapkan puji syukur. Karena banyak air mata guru-guru yang masih belum selesai, Pak. Kalau memang tunjangan itu melekat di dana DAU, berarti katakan dong kepada rakyat, jelaskan. Dan katakan kepada pemerintah daerah, jangan lagi mempersulit rakyat. Baik. Oke, tunggu Pak Dede sedikit lagi, Pak. Ada persoalan ini. Ada juga masalah ini. Apa tadi sudah hilang? Ya, itu tadi Pak. Ada sekolah-sekolah yang berkeluh kesah, mereka tidak bisa dapat dana BOS karena hanya gara-gara sepele. Mereka lupa menginput surat izin dana BOS. Tahun ini mereka bilang, ibu kami tidak dapat dana BOS, bagaimana kami? Mohon Pak, banyak itu. Terus yang terakhir, kita lihat kemarin ada seorang bocah asli dari Nusa Tenggara Timur, Nono, bocah cerdas, brilian, dia menang matematika secara internasional, mendunia. Ya, saya rasa inilah kebanggaan kita, walaupun kita daerah terpencil, tapi NTT bisa mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk anak ini? Apa yang dilakukan bangsa untuk anak-anak seperti ini? Saya tahu bukan hanya satu orang, mungkin ada banyak. Jadi saya minta kementerian untuk anak-anak yang brilian seperti Nono yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tolong diberikan tempat untuk mereka, dididik setinggi-tingginya. Kumpulkan mereka yang cerdas-cerdas ini, Pak. Jangan dibiarkan begitu. Saya sedih kalau sampai anak ini begitu brilian mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia, tapi tidak mendapat respon atau tidak mendapat apapun dari pemerintah. Baik. Itu aja pimpinan, saya rasa itu, dan sekian dan terima kasih.